Malaysia U23 akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U23 dan seperti biasa para fans Malaysia memberikan komentarnya untuk skuad yang sudah diumumkan. Banyak dari mereka yang merasa pesimis dengan skuad yang dibawa ke kualifikasi Piala Asia U23. Terlebih lagi, skuad tersebut didominasi oleh para pemain yang bisa dikatakan gagal di turnamen Piala AFF U23 lalu. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Kami ucapkan selamat dihajar kepada tim U23. Jangan khawatir, kami tidak berharap apa-apa. Kami tahu kalian semua tidak punya kemampuan dan keahlian. Kalian hanyalah bahan tertawaan. Terlihat sepertinya balik awal. Kalau tim nasional tidak ada pemain naturalisasi, pulang lebih awal. Susunan pemainnya sama seperti hari itu, tidak terlalu ada harapan. Belum main sudah tahu hasilnya. Strateginya masih sama, pemainnya dan hasilnya masih sama, sudah lama tahu. Aduh, sepertinya susunan pemain ini bakal pulang lebih awal. Eksperimen saja, lagi pula berpikir realistis, tidak akan lolos fase grup kan? Kalaupun dimasukkan Fergus nanti, hasilnya akan sama saja. Masih muka-muka yang sama yang pulang awal di AFF. Tidak ada gunanya revolusi muda ini. Tidak ada, Ubay lebih parah. Mau berharap Aisyar pulang awal. Ada Ubay itu penyebab kalah. Kebobolan 2 gol karena dia tidur. Waktu ada adik Aisyar, mana ada kalah. Susunan pemainnya sama juga, hasilnya juga akan sama seperti sebelumnya. Kupikir setelah AFF U23 ada pelajaran yang diambil, mungkin memanggil sedikit pemain keturunan, ternyata masih pemain yang sama. Sepertinya tim U23 ini hanya sekedar melengkapi jadwal saja. Itu dia, saya kira ada 2 atau 3 pemain keturunan U23 yang bisa menutupi area yang sangat lemah di Mandiri Cup waktu itu. Ternyata wajahnya sama saja. Pemain-pemainnya masih sama lagi yang kalah dengan Timor Leste waktu itu. Sulit untuk melaju jauh kalau begini. AFF babak fase grup pun tak lolos. Kenapa tidak mau memanggil pemain keturunan? Jangan hanya menjaga skuad senior saja. Skuad muda U23 juga memerlukan pemain keturunan. Skuad ini lebih parah dari skuad AFF U23 waktu itu. Ini kalau dapat runner up terbaik saja sudah terhitung beruntung. Susunan pemain seperti ini cuma sebatas pergi liburan saja. Zaman Sepawi dulu bisa dibilang semua pemain U23 itu familiar. Sekarang sudah tidak kenal lagi. Dulu kita kenal karena pemain U23 merupakan pemain reguler yang bermain di Liga Super dengan tim masing-masing. Sekarang banyak pemain U23 datang dari Liga Lapis Kedua yang kurang terekspos. Pertandingan langsung pun tidak ada. Rasanya, tim ini tidak akan kemana-mana, berdoa saja yang terbaik, semoga berhasil. Tidak akan kemana-mana kalau hanya mengandalkan pemain ini. Perlu pemain keturunan kalau ingin ada peningkatan atau kesuksesan. Kalau mengandalkan pemain yang ini hanya akan menghabiskan uang negara. Sorry to say, telanlah kenyataan. Tidak ada alasan Indonesia dan Thailand pun sudah menggunakan pemain keturunan. Mau berharap semua pemain lokal ini memang tidak akan kemana-mana. Tapi pelatih yang hebat itu sangat ingin menggunakan pemain lokal juga. Pelatih Barcelona itu. Tidak kapok-kapok diejek ya, negara lain sudah mulai menggunakan pemain keturunan. Dia masih berharap pada keajaiban. Sebenarnya, bisa saja ambil pemain yang benar-benar punya potensi dan ditambah dengan pemain keturunan muda yang banyak di luar sana. Tidak lama lagi pelatih ini akan dihujat. Kalau mainnya seperti waktu itu, sok-sokan jadi bintang, sibuk mau bikin gaya selebrasi gol, lebih baik tidak usah saja, buang-buang waktu saja. Kalau mau dibilang percaya pada proses memang bisa percaya, tapi kalau timnya sama terus tidak ada perubahan, kalau tidak lolos, pelatihnya sudah bisa ambil tanggung jawab untuk meletakkan jabatan. Masih belum menemukan pemain keturunan untuk U23 ya, kita membutuhkan jasa mereka. Pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua seri, pertandingan ketiga menang, pertandingan keempat mau menang kalah, atau seri tetap pulang lebih awal. Itu saja, rasanya sudah tahu pola permainannya.